jaringan dan afiliasi juga sangat banyak, baik nasional, internasional. Namun yang paling menonjol yaitu Ibu sebagai anggota dan pengurus di berbagai organisasi, PK, Alimat, Institute for Women's Empowerment, Asian Studies Association of Australia. Selain itu juga aktif dalam advokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Luar biasa sekali CV dari Ibu, dan hari ini beliau akan memaparkan bagaimana kita dapat membangun budaya kampus yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan Ibu Sri Wiyanti Ediono untuk menyampaikan paparannya, kurang lebih 60 menit. Dipersilahkan Ibu. Podium ya, ke podium ya, mungkin bisa berdiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam bahagia buat kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, para dosen yang saya hormati, terutama Pak Wakil Rektor yang mengundang saya datang ke sini. Terima kasih Bapak, Ibu Lala, dan juga rekan-rekan Satgas PPK sekarang ya. Nah, saya sebetulnya rekan-rekan deg-degan. Soalnya Studium General itu sudah punya nama. Kalau saya lihat di YouTube itu, wah, yang hadir itu orang-orang yang luar biasa. Jadi saya merasa sangat terhormat Bapak dan rekan-rekan untuk bisa hadir pada forum yang akademis yang sangat terhormat ini. Dan saya kira ITB sangat berbangga, perlu berbangga. Jarang isu yang saya angkat ini menjadi isu Studium General. Jadi mari kita kasih tepuk tangan buat Pak Rektor, Wakil Rektor, dan juga ibu-ibu yang lain. Hari ini rekan-rekan saya akan menyampaikan satu tema yang sebetulnya sangat sederhana, ya, yaitu gimana ya caranya kita membangun budaya kampus yang inklusi, aman, terlebih bebas dari kekerasan. Jadi hal ini yang ingin saya sampaikan, dan saya lebih pada berbagi pengalaman, ya, karena saya dari UGM dan kami punya pengalaman yang cukup menarik. Dinamika tentang isu kekerasan ini cukup mendapatkan perhatian publik, baik dan tidak baiknya. Nah, ini yang mau kami share menjadi satu pembelajaran berharga buat rekan-rekan baik di ITB maupun di kampus lainnya. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu dan kakak-kakak mahasiswa yang saya hormati, jadi kenapa kita perlu bicara tentang ruang aman di kampus, ya? Kenapa kita perlu bicara tentang ruang yang nyaman di kampus? Karena memang kampus itu adalah tempat, kalau boleh saya bilang, bisa jadi tempat paling lama rekan-rekan mahasiswa berada di kampus. Mungkin kalau di rumah kita hanya tidur dan makan sekarang, lebih banyak di kampus. Iya nggak sih? Ya, kalau iya tepuk tangan dulu dong ya. Bisa jadi lebih dari 8 jam kan guys? Bahkan bisa jadi 12 jam nggak sih? Iya, jadi bisa jadi kampus itu menjadi tempat paling lama kita berinteraksi. Katanya rumah kedua, bisa jadi sekarang rumah pertama. Nah, jadi kita bayangkan bagaimana kita bisa homey di rumah. Bagaimana kita merasa rumah itu menjadi tempat yang nyaman, indah, kita bebas, bisa mengekspresikan diri. Nah, itulah yang sedang kita perjuangkan. Karena memang di satu sisi bagi rekan-rekan, kampus itu menjadi tempat kita berinteraksi, ketemu teman, ketemu kakak kelas, ketemu dosen, ketemu teknik. Bagi rekan-rekan itu adalah tempat belajar, tempat berinteraksi, tempat mengekspresikan diri. Bagi kami para dosen, para teknik, kampus adalah tempat bekerja, ya. Nah, oleh karena itu kampus itu menjadi satu habitus,
atau satu arena yang sangat kompleks juga. Di sana ada relasi-relasi yang setara, yang tidak setara, relasi yang berhimpit. Ya, misalnya di mahasiswa ada kakak kelas, ada adik kelas, ada senioritas. Belum lagi relasinya bukan hanya senioritas, relasi gender, laki-laki dan perempuan. Ya. Ada juga relasi antar mahasiswa yang luar Bandung dengan yang dari Bandung. Itu tidak sama loh. Nah, itu kita sering bilang interseksionalitas, ada relasi-relasi yang saling terkait gitu. Sama bagi kami para dosen, ada dosen senior, ada dosen junior. Ada dosen biasa yang tidak mengisi jabatan, tapi ada dosen yang punya posisi jabatan. Pendik juga begitu. Artinya, maka kampus bisa menjadi satu arena yang penuh dengan relasi yang tidak kuasa. Nah, tapi apakah relasi yang tidak kuasa itu menjadi relasi yang selalu memberi suasana yang tidak nyaman? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Maka itu kampus menjadi penting. Nah, tapi sebelum saya memulai, ya, karena yang saya ceritakan nanti bisa menimbulkan rasa sensitivitas bagi rekan-rekan. Jadi mohon nanti kalau apa yang saya sampaikan menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman karena ada trigger, boleh menarik nafas dulu, boleh menenangkan diri. Dan rasanya kalau tidak pingin bisa lagi duduk di sini, rekan-rekan bisa keluar di belakang, bisa menarik nafas lagi, dan rasanya pingin membutuhkan bantuan penanganan khusus, bisa mengontak panitia yang ada di belakang. Ya, jadi saya kira bisa jadi apa yang saya sampaikan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi rekan-rekan. Ya. Nah, jadi begini, saya mau sambil jalan boleh? Ya. Saya berada di sini karena saya dari UGM. Jadi 2 tahun setelah saya masuk di UGM, saya masuk di UGM tahun 2016. Tahun 2018 ada kasus yang sangat mendapatkan perhatian publik, yaitu kasus Agni. Mungkin rekan-rekan tidak tahu dan tidak tahunya dikit-dikit aja nggak apa-apa. Tapi kasus Agni itu membawa UGM pada situasi yang sangat terpuruk karena UGM dianggap kampus yang tidak responsif terhadap penanganan kasus. Ya, kami terpuruk, kami merefleksikan betul-betul di dalam apa yang terjadi di kampus kita sehingga untuk menangani satu kasus kekerasan seksual antar mahasiswa saja kita tidak mampu. Ya. Nah, rasa terpuruk itu dan rasa refleksi itu yang membuat kami akhirnya berpikir, ya, apa yang kita bisa lakukan di dalam. Jadi para aktivis dan juga para dosen-dosen, dosen muda, dosen yang senior, bahkan beberapa dekan berkumpul bersama dan mendiskusikan kita butuh apa. Nah, satu saat itu kita bilang kita harus mengubah situasi kampus dan kita mendesak. Dan akhirnya ada satu peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 2 tahun pasca kasus Agni, jadi tahun 2020. Pada saat itu peraturan menteri belum ada. Jadi menteri bahkan mengaca pada UGM dan mengambil satu pembelajaran bahwa kalau gitu peraturan yang ada di UGM harus dikembangkan di banyak kampus. Dan rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan sorotan, tapi sorotannya malah sebaliknya. Kalau sebelumnya kami dianggap tidak mampu menangani kasus, selanjutnya kami dipertanyakan kok bisa ya UGM menjatuhkan sanksi memberhentikan profesor. Ya, nah itu satu momen yang menarik. Jadi sekitar 6 tahun 2018 dan menjadi tahun 2024 ada perubahan signifikan yang terjadi di kampus. Dan saya kira
UGM tidak sendiri. Apa yang terjadi di kampus UGM juga terjadi di banyak kampus. Nah, ini kebijakan yang kami temukan, kami dorong di UGM. Jadi pada tahun 2016 sebetulnya UGM sudah memiliki keputusan rektor ya tentang pedoman pencegahan pelecehan di lingkungan UGM. Tapi ternyata peraturan ini tidak cukup karena peraturan ini tidak senantiasa disosialisasikan di mana-mana, sehingga ketika ada kasus AKMI di 2018 tidak ada yang tahu bagaimana penanganannya, padahal peraturan rektornya sudah ada ya. Nah, oleh karena itu kami merefleksikan diri, kami membuat peraturan rektor nomor 1 tahun 2020, dan di situ kami mencoba untuk mendorong adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi yang sangat kencang sehingga orang tahu ada peraturan itu, dan orang mulai banyak pihak mulai menyampaikan problem-problem yang mereka hadapi, khususnya problem kekerasan. Jadi hingga ketika ada peraturan rektor nomor 2020 diikuti dengan peraturan menteri anti pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, maka tahun 2023 kami juga mengubah aturan itu supaya mengikuti peraturan menteri, dan sekarang kita sedang menggodok peraturan baru ya. Nih saya kalau dari ITB saya mendapatkan ada peraturan menteri di tahun 55 tahun 2024. ITB bahkan sudah mengubah satgasnya ya, bukan lagi satgas PPKM tapi satgas PPK ya, kekerasan. Nah, jadi saya mau menggarisbawahi dulu apa pembelajaran berharga bagi kami. Jadi pada saat 2018 pun 2019 pun 2020 pun sampai sekarang masih selalu hambatan menangani kasus karena ada soal menjaga nama baik kampus. Tentu kampus harus dijaga, nama baiknya harus dijaga, tapi bagaimana cara menjaga nama baik kampus ya. Nah, pada periode sebelum tahun 2022, sebelum ada peraturan menteri, rata-rata kalau mau menjaga nama baik kampus adalah kira-kira bagaimana? Menutupi kalau ada kasus kekerasan seksual ataupun kekerasan ataupun perundungan. Nah, itu cara untuk menjaga nama baik kampus. Nah, kami di internal UGM itu kemudian mencoba untuk berdiskusi intensif ya, sehingga kemudian sepakat bahwa menjaga nama baik kampus harus kita maknai berbeda. Menjaga nama baik kampus kita tidak takut kalau ada kasus, karena memang itu pasti ada. Yang menjadi penting adalah kalau kita mau menjaga nama baik kampus, kita harus lebih melindungi korban. Kita harus memproses laporan dan pelaku. Kita membangun sistem yang peduli pada korban, dan kita mencegah perbuatan yang sama yang terjadi supaya tidak. Jadi sekarang kalau kita menyampaikan bagaimana caranya menjaga nama baik kampus adalah bagaimana merespon kasus kekerasan yang terjadi secara proper ya. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi bukan menutup-nutupi lagi. Nah, kenapa? Karena memang tadi saya sampaikan kekerasan itu terus terjadi ya. Misalnya dari Kemendikbudristek saja ya, pada tahun 2023 pasca terbentuknya satgas-satgas, mereka sudah menangani kasus yang cukup tinggi, yaitu 65 kasus kekerasan di perguruan tinggi yang menunjukkan masalah serius. Kenapa menunjukkan masalah serius? Karena melibatkan pihak-pihak kampus yang posisinya sudah pasti di atas rektor kepala, yaitu profesor. Karena kalau sudah profesor, maka kampusnya nggak bisa menangani sendiri, harus lapor ke kementerian, dan tim kementerian akan bersama-sama menangani. Ya, jadi artinya itu belum kasus-kasus yang tidak melibatkan profesor, dosen biasa, tendik, ataupun mahasiswa lainnya. Bahkan menariknya di Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia di tahun 2024 menyatakan ada 573 kasus perundungan di perguruan tinggi. Jadi cukup banyak.
ya, dalam jangka waktu beberapa tahun sejak peraturan ada. Bahkan di Komnas Perempuan pun juga menyatakan ada 67 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang korbannya tidak puas dengan penanganan kasus di kampus sehingga mereka harus melaporkan kasusnya ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ya. Nah, itu berita sedihnya. Tapi berita baiknya, sekarang jumlah Satgas se-Indonesia itu jauh meningkat, ya. Dari data kementerian pada tahun 2023 itu ada 1.321 perguruan tinggi negeri yang sudah memiliki Satgas. Jadi semua sudah, ya. Dan 2024 itu total dengan perguruan tinggi swasta itu ada 1.724. Pertanyaannya adalah bagaimana Satgas-Satgas ini menangani kasus? Apakah mereka terbuka? Apakah mereka kalau dilaporkan secara responsif menangani? Nah, ini yang masih menjadi satu evaluasi karena konferensi Satgas PPKS se-Indonesia di tahun 2024, ya, di bulan Juni itu ada sekitar 80-an Satgas yang presentasi paper di UGM itu menunjukkan bahwa hampir semua mengalami kendala dalam kerjanya, ya, baik karena dukungan di tingkat universitas tidak memadai, kapasitas yang tidak memadai, sehingga penanganan kasusnya itu mendapatkan kritik dan catatan dari para korban. Nah, ini yang kita perlu perbaiki pelan-pelan karena kesediaan Satgas saja tidak cukup. Satgas harus didukung dengan kapasitas, dukungan kelembagaan, dukungan budget. Saya senang sekali tadi dengan Pak Wakil Rektor tadi bisik-bisik di meja, di ITB setidaknya itu ada sekitar 500 juta uang yang dialokasikan untuk Satgas. That's amazing, Pak. Ya, jadi itu cukup besar. Karena saya tahu ada banyak Satgas yang bahkan 5 juta pun tidak ada dananya. Dan terpaksa kalau menangani kasus harus merujuk ke lembaga lain karena mereka tidak ada dana. Jadi kita tepuk tangan buat ITB. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah kenapa kok kekerasan di kampus tinggi? Apakah memang kampus itu luar biasa situasinya? Padahal kan ada yang bilang tempat paling berpendidikan di mana? Di kampus. Tempat orang-orang yang punya harapan hidup yang tinggi di mana? Di kampus. Karena orang ke kampus ingin belajar dan orang di kampus adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ya, para ahli ada di kampus. Tapi kenapa kok tetap ada kekerasan? Rekan-rekan, jangan kita merasa, oh berarti kampus saya ini jelek. Tidak. Memang apa yang terjadi di kampus adalah representasi terhadap apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kita harus juga melihat bukan hanya kampus kita harus keluar dari kampus dan melihat apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi di Indonesia saat ini kekerasan itu sudah menjadi budaya, fenomena yang menonjol. Dan itu terbukti dengan adanya crime clock. Crime clock itu adalah semacam hitungan, ya, dalam waktu berapa detik terjadi kekerasan. Yaitu kalau di Indonesia crime clocknya tuh 53 detik. Setiap 53 detik terjadi perbuatan pidana. Jadi kita di sini 1 jam 15 menit hitung saja ada berapa kejahatan yang terjadi di Indonesia. Ya, dan kejahatan yang paling menonjol adalah penganiayaan dan asusila. Asusila itu kekerasan seksual. Jadi luar biasa, kita harus berefleksi apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa ini untuk menghentikan tingkat kekerasan yang semakin terjadi tinggi. Dan ini peningkatan drastis di tahun 2023 yang crime clocks-nya itu 1 menit, ya, sekitar 1 menit 20 detik. Jadi hampir 2 kali lipat peningkatannya. Nah,
Ya, oke. Sekarang saya juga mau masuk untuk melihat data kekerasan berbasis gender. Tadi crime clock. Sekarang untuk isu kekerasan berbasis gender, ya, kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini data dari statistik, ya. Jadi mundur. Ya, maaf, ini iklan sejenak, rehat. Jadi kalau kita lihat data BPS tentang survei pengalaman hidup perempuan terhadap kekerasan, jadi gini rekan-rekan, Indonesia sejak tahun 2016 sudah membuat survei, ya, surveinya tahun 2016, 2021 dan kemudian 2024. Jadi walaupun ada penurunan kekerasan di tahun 2024 dibandingkan 2021, tapi angka 1 dari 4 perempuan, ya, usia 14 sampai 64 tahun itu masih tinggi, yaitu 1:4, berarti 25% populasi perempuan di Indonesia dengan usia tertentu itu pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Tinggi ya guys, tinggi sekali. Oke? Walaupun lebih rendah dari data global yang 1:3. Tapi gitu ya, 14,2% perempuan itu mengalami kekerasan di tahun 2024, 12%. Nah, ini yang menarik. 1 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual dari intimate partnernya. Apakah suami, apakah pacar? Ya, jadi itu menarik sekali. Nah, sementara ini kekerasan berbasis gender yang online. Ini sekarang dunia online luar biasa. Di satu sisi kita nggak bisa hidup kalau nggak ada internet gitu. Tapi di sisi lain, online ini atau dunia maya sudah mengubah perilaku kita, ya, termasuk perilaku terkait bullying yang kita pindahkan dari dunia nyata ke dunia maya dan semakin mudah gitu ya. Nah, sejak COVID, ya, kok 1 tahun pertama COVID itu Komnas Perempuan sudah mengindikasikan ada peningkatan kekerasan berbasis online itu 900%, bayangin, tinggi sekali. Dan ini datanya bahwa anak-anak remaja usia 15 sampai 19 tahun paling rentan, 20 sampai 24 tahun, itu masa-masa kita ini juga tinggi kekerasan berbasis online, termasuk kekerasan seksual berbasis online. Ini data dari statistik kita, ya. Sama, domestic violence juga tinggi, 1 dari 5 perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan anak itu hampir tidak ada yang tidak bebas perkawinan anak di Indonesia kalau kita lihat petanya. Nah, artinya saya mau bilang bahwa kekerasan di kampus itu juga terjadi merepresentasikan kekerasan yang ada di luar kampus. Jadi kalau kita menyelesaikan kekerasan di kampus, kita sebetulnya berkontribusi sangat signifikan terhadap penghentian kekerasan secara umum, karena kekerasan di kampus merupakan kekerasan nomor 2 tertinggi di Indonesia di wilayah publik, ya. Nah, sekarang saya mau menambahkan lagi, kita sekarang mahasiswa belajar tentang kekerasan di kampus sebetulnya bukan hanya bicara tentang saat ini bekerja atau belajar di kampus, tapi dunia kerja pun sekarang sudah sangat penting dan memberikan penekanan tentang dunia kerja yang bebas dari kekerasan. Ya, kita sudah punya peraturan-peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menekankan, hey, dunia kerja harus aman, ya, baik dari bullying, kekerasan seksual. Nah, artinya rekan-rekan di ITB ini sedang mempersiapkan diri untuk paham tentang haknya, bukan hanya di kampus tapi di dunia kerja. Karena apa?
Jadi ada survei yang dilakukan oleh ILO tentang dunia kerja ya, bekerja sama dengan organisasi Never OK Project. Jadi tinggi sekali, ada data sekitar 70,81% pekerja pernah menjadi korban kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja. 72,77% pernah menjadi saksi kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja. Ya, bahkan ada banyak korban mengalami kekerasan bukan hanya satu bentuk, tapi lebih dari satu bentuk. Dan kemudian 53,36% pernah menjadi korban sekaligus saksi. Dan kemudian 69,35% korban mengalami bentuk lebih dari satu kali. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, ini data hasil penelitian ya. Nah, saya skip saja. Tapi bahwa saya mau menyatakan bahwa isu kekerasan bukan saja sekarang isu di kampus. Isu kekerasan, isu di tempat kerja dan di publik. Dan isu kekerasan menyumbang bagaimana posisi kita dalam urutan gender inequality, bukan gender equality, tapi gender inequality di bahkan dalam skala kecil, yaitu di negara Southeast Asia. Indonesia, sedih saya melihat data ini Bapak Ibu ya. Indonesia itu di tahun 2022 merupakan negara nomor 4 tertinggi gender inequality-nya. Untuk gap index, ini ada inequality index, ada gap index, Indonesia di tengah-tengah. Yang harapannya kita kalau kita sudah G20 kita harusnya lebih leading ya, tapi ternyata ini masalah kita. Makanya saya tadi bilang Pak Wakil Rektor, Pak, kekerasan ini bukan hanya isu perempuan, ini isu sosial, ini isu ekonomi, ini isu bangsa ya, karena berimplikasi kepada banyak aspek di dalam kehidupan kita di masyarakat ya. Jadi indikator kekerasan tidak bisa dilepaskan juga dengan indikator itu discrimination di keluarga, adanya batasan terhadap integritas, adanya akses terhadap ekonomi, dan adanya kebebasan. Ya, dan saya kira kita sudah punya data juga, ini SIGI Indonesia itu yang ada merahnya berarti itu masih masalah yang sangat serius. Ya, nah artinya apa? Isu kekerasan tidak bisa dilepaskan dengan isu ketidakadilan gender, dengan indikasi yang sangat beragam. Okay? Nah, oleh karena itu saya mau menyimpulkan bahwa ketika kita bicara kekerasan di dunia pendidikan, kita merupakan kontribusi kita untuk bicara kekerasan dalam dunia publik, dan nantinya dalam dunia kerja, karena kampus juga adalah dunia kerja, dan bahkan ruang siber, ruang domestik. Karena tadi ya, ada banyak kekerasan yang dilakukan oleh intimate partner, wilayah publik. Bisa menghindari bahwa di dalam relasi, di dalam teman-teman ada yang relasi yang lebih spesifik, relasi romantis, dan ini adalah wilayah publik, privat, tapi terjadi di kampus. Okay? Nah, oleh karena itu sebetulnya isu kekerasan sudah menjadi isu yang menonjol ya di Indonesia. Sudah banyak diadvokasikan. Ini saya menunjukkan betapa kompleks dan banyaknya kebijakan tentang anti perundungan, anti kekerasan ya, bahkan BUMN saja sudah punya itu namanya respectful workplace policy. Ya, tempat kerja sudah ada di bidang kesehatan dan sebagainya. Jadi artinya kita tidak kurang kebijakan anti kekerasan. Kita punya semua aturan itu, baik anti bullying, kekerasan seksual, anti diskriminasi, anti toleran, intoleransi, kita punya semua aturan ini. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang bagus ini sudah betul-betul diterapkan dalam lingkup kita yang paling kecil, kampus, gitu ya? Nah,
terkait dengan kekerasan seksual memang menjadi hal yang sangat menonjol di dalam berbagai bentuk kekerasan. Bahkan dalam kekerasan seksual kita sudah punya banyak aturan dalam lingkup publik yang lebih luas, dalam lingkup pendidikan dan dalam lingkup ketenaga kerjaan. Artinya sudah cukuplah kebijakan ini. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan ini. Bagaimana memastikan ketika saya mengalami kekerasan, kebijakan itu bisa digunakan untuk melindungi. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, sebetulnya saya mau bicara dulu tentang cakupan kekerasan dan diskriminasi, tapi saya mau mengajak rekan-rekan untuk berinteraksi dulu, boleh? Ya. Jadi keberatan nggak kalau berdiri? Silakan semua berdiri. Mungkin segala laptopnya bisa ditaruh di kursi dulu. Saya pengen semua berdiri, ya. Saya akan membacakan statement, oke? Kalau Anda setuju dengan statement itu, Anda balik kanan, membelakangi saya, oke? Kalau Anda tidak setuju, Anda tetap berada pada posisi Anda. Berani mencoba? Berani mencoba? Gak ada jawabannya. Berani mencoba? Berani. Oke, kita mulai ya. Sekarang saya tanya. Ya. Kalau setuju balik kanan, ya. Kalau tidak setuju tetap di situ. Oke. Semua siap, guys? Siap ya? Ya, kita mulai. Disenggol-senggol itu bukan kekerasan. Setuju? Tidak setuju dalam waktu 3 detik. Gak usah mikir, langsung aksi. Banyak yang bingung, setuju atau tidak setuju? Oke, banyak yang setuju ya, tidak setuju ya. Banyak yang tidak setuju. Banyak yang tidak setuju atau setuju nih? Banyak yang kalau tidak setuju ngadap saya gitu ya. Kalau setuju belakang. Oke, ini banyak yang tidak setuju. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nanti baru saya kasih tahu jawabannya yang mana. Joke atau candaan yang berbau seksual adalah untuk pencairan suasana dan bukan kekerasan. Apa? Yang tidak setuju ngadap saya. Oh, oke, yang tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Oke, nggak apa-apa. Memang kan ini ngecek aja. Oke, baik. Terima kasih. Yang tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan ketiga. Kekerasan itu terjadi jika ada kontak fisik terhadap korban dan pelaku. Tidak setuju? Ada yang setuju? Oke. Ada yang setuju? Lebih sedikit yang setuju? Lebih banyak yang tidak setuju. Oke, tepuk tangan. Dalam dunia kerja, kekerasan dapat terjadi dari atasan dan bawahan. Oke, tepuk tangan. Ya, lagi-lagi ini. Dalam dunia pendidikan, kekerasan yang paling banyak terjadi adalah dari dosen kepada mahasiswa. Nggak tahu. Oke, ini nanti satu hal yang kita bahas. Oke. Satu lagi ya. Oh, 2 lagi. Tidak masuk pelecehan jika kejadian itu sudah berulang kali terjadi. Tidak masuk pelecehan seksual jika kejadian itu sudah berulang kali terjadi. Setuju? Tidak setuju? Tidak setuju juga? Oke, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tepuk tangan.
Terakhir, ya. Terakhir. Melaporkan kekerasan seksual membuka aib seseorang. Melaporkan kekerasan seksual itu kalau korban melaporkan kekerasan seksual berarti dia membuka aib seseorang. Tidak setuju? Oke, tepuk tangan semua. Ya. Jadi benar atau salah? Nah, kalau yang pertama benar atau salah? Disenggol-senggol itu bukan kekerasan. Salah ya. Jadi disenggol-senggol bisa jadi kekerasan kalau memang sengaja dan tidak diinginkan, walaupun menyenggol, kan? Walaupun menyentuh gitu. Pernah dengar apa yang disebut dengan unwanted touching? Itu bahasanya anak muda sekarang. Saya juga tahu istilah itu ketika saya ngobrol dengan mahasiswa. Saya tahunya kan undang-undang TPKS, nggak boleh menyentuh, memegang seorang dengan konotasi seksual. Terus mahasiswa bilang, oh maksudnya itu unwanted touching ya Bu, gitu ya. Oke, itu bahasanya anak-anak sekarang, unwanted touching. Saya kira itu benar banget. Jadi bahkan teman-teman muda, kakak-kakak, teman-teman itu lebih paham ya tentang integritas tubuh, sehingga unwanted touching aja dianggap sebagai kekerasan. Saya kira itu benar ya, dan itu ada di dalam peraturan menteri nomor 30 tahun 2021 ya, bahwa menyentuh dengan tanpa diinginkan itu sebetulnya bagian dari kekerasan seksual ya. Yang kedua, joke atau candaan yang berbau seksual adalah untuk pencairan suasana dan bukan kekerasan. Enggak lagi ya, mungkin zaman kita dulu sayang itu joke bisa seksis gitu. Sekarang itu joke harus hati-hati. Nggak boleh ras, nggak menyentuh isu ras, nggak boleh menyentuh itu agama, nggak boleh seksis, nggak boleh ke arah fisik gitu ya. Jadi hanya orang pintar banget yang bisa buat joke. Karena apa? Joke-nya nggak boleh menyentuh kelompok-kelompok yang dianggap marginal ya. Aduh, Bu Yi ini berat banget ya, joke aja ada aturannya gitu. Tapi begitulah, karena kalau kita tidak sadar, ketika kita joke membuat gurauan-gurauan itu bisa menyentuh perasaan orang dan itu bisa menjadi bagian dari kekerasan ya. Nah, jadi termasuk tadi dalam dunia kerja kekerasan dapat terjadi dari atasan dan bawahan banyak, tapi juga tidak hanya atasan dan bawahan, sesama rekan kerja juga bisa terjadi ya. Termasuk apakah kekerasan yang paling banyak terjadi dari dosen kepada mahasiswa? Rekan-rekan bilang nggak tahu Bu, nggak tahu gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya di Satgas UGM, yang paling banyak itu adalah bahkan antar sesama rekan mahasiswa ya. Kalau dari laporan yang masuk ke kami, terutama dalam periode saya, hanya 10%, nggak hanya 10% adalah dosen kepada mahasiswa, tapi yang paling banyak 40% adalah sesama mahasiswa. Nah, jadi jangan sampai ya, karena ini penting sekali. Nah, rekan-rekan, jadi apa cakupan dari kekerasan, diskriminasi dan perundungan? Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 sudah memperluas ya definisi kekerasan. Kalau awalnya yang menjadi fokus hanya kekerasan seksual, tapi ternyata ada kasus perundungan. Bahkan terakhir ini kita mendengar ada tragedi ya, kita turut berduka cita karena mahasiswa meninggal bunuh diri ya, yang diindikasikan adanya perundungan walaupun universitasnya menyatakan tidak ada dimensi ke sana, tapi menyedihkan karena terjadi di kampus ya, dia loncat dari lantai di kampus siang hari. Jadi pesannya sangat kuat gitu ya, bukan mencari tempat di mana gitu, tidak, di kampus siang hari lompat dari kampus. Nah, ada pesan yang sangat kuat. Jadi oleh karena itu kita tidak lagi bicara soal kekerasan fisik, tapi kekerasan ekonomi, kekerasan psikis. Itulah perundungan itu, salah satunya adalah kekerasan fisik dan psikis berulang kali terjadi ya.
bukan hanya satu orang kepada orang lain, tapi kadang-kadang pelaku perundungan itu memobilisasi rekan-rekannya untuk melakukan perundungan kepada satu orang yang ditargetkan, ya. Dan bahkan yang paling sekarang menyakitkan adalah perundungan dalam konteks sosial media. Siapa di sini yang tidak pakai sosial media? Ada nggak? Nggak mungkin lah Kak, gitu ya. Sosial media itu bagian dari hidup saya. Akunnya bisa banyak, ya kan? Ganti-ganti, benar nggak? Iya. Nanti ada macam-macam. Nah ternyata ketika sosial media menjadi penting dalam kehidupan kita, sosial media digunakan untuk menohok kita. Jadi pentingnya itu kita muncul di dalam sosial media sebagai image tertentu, image itu dihalur-bilurkan ya dengan metode perundungan. Dan bahkan ada diskriminasi dan intoleransi kepada mereka yang berbeda, cara pakaiannya, cara perilakunya yang berbeda, maka dianggap adalah tidak sama, dan ketika tidak sama maka dirundung. Ya, jadi memang perundungan dan kekerasan menjadi sangat luas, ya. Sementara kalau kekerasan seksual itu sendiri itu juga beragam. Tadi mulai dari ungkapan-ungkapan sampai sentuhan, sampai penyerangan, ya, dan bahkan menggunakan teknologi IT, kita sebut dengan kekerasan seksual berbasis elektronik kalau di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, atau pada umumnya kita juga bisa sebut dengan kekerasan seksual berbasis online, ya. Nah ini sudah dinyatakan sangat detail, ada 20-an bentuk kekerasan seksual di dalam peraturan menteri. Sementara kalau di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang artinya kekerasan seksual itu sudah ranah publik, bukan ranah privat, ya, itu ada pelecehan seksual non fisik, ada pelecehan seksual fisik, ada eksploitasi seksual. Nah biasanya eksploitasi seksual juga terjadi dalam dunia kampus dan dunia kerja, dan juga ada kekerasan seksual berbasis elektronik. Intinya saya mau bilang bahwa kekerasan seksual, kekerasan sudah diatur sangat serius, sangat detail bahkan bentuk-bentuknya. Artinya kita harus mempelajari supaya menjaga diri, supaya kita tidak menjadi pihak yang dianggap melakukan kekerasan karena kita tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Pengalaman saya juga sebagai ketua Satgas di tahun 2022-2024, beberapa kasus itu memang mereka nggak ngerti bahwa itu kekerasan seksual. Masa gitu aja kekerasan seksual sih Bu? Dan itu bisa disampaikan oleh bukan dosen, bukan mahasiswa, tapi dosen, karena ketidakpahaman. Nah, artinya sekarang kita harus paham, kita harus meletakkan peraturan itu bagian dari kita supaya kita tidak terkena menjadi pelaku. Yang menarik juga rekan-rekan, sekarang kalau kita bicara kekerasan, maknanya bukan hanya fisik. Kalau dulu kekerasan seksual pasti sudah diperkosa, dia teriak-teriak enggak, bajunya sobek enggak. Jadi selalu dibayangkan bahwa kekerasan, apalagi kekerasan seksual, apalagi perkosaan, itu pasti karena adanya desakan fisik, ada pisau yang mengancam, ada pistol yang mengancam. Nah sekarang peraturan perundang-undangan yang baru menyebutkan kekerasan itu harus dimaknai luas, termasuk kondisi-kondisi yang meletakkan mereka rentan sehingga mereka tidak mampu menyatakan tidak. Ya, misalnya kondisi apa? Karena ada penyalahgunaan kedudukan, kekuasaan, kepercayaan. Masa sih dia akan melakukan itu, malam-malam dipanggil bertemu di kampus, percaya aja. Kenapa? Masa sih? Ya kan? Dia kan teman saya, dia kan dosen saya, dia kan kakak kelas saya. Jadi kondisi-kondisi menyalahgunakan kewenangan, kepercayaan itu ada, ya, bahkan juga ada menggunakan kewibawaan, tipu muslihat. Nanti kamu saya kawin nih, kamu jangan gitu dong, kan kita udah pacaran, kan aku sudah serius, nanti kamu akan kawin nih kok, ya. Dan itu menjadi cara untuk
menginginkan satu harapan kepada pihak lain gitu ya. Jadi membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya, menyalahgunakan kekuasaan, menyesatkan ya, termasuk juga ada penjeratan hutang. Nah, apa dampak dari kekerasan itu rekan-rekan? Ya, kekerasan itu dampaknya macam-macam, mau kekerasan seksual, bullying, kekerasan fisik, ya, itu memberi dampak. Mulai dari dampak psikis, perasaan tidak nyaman, takut, ya. Ada satu ketika saya buat kelas gitu, saya tanya siapa yang pernah mengalami pelecehan seksual di Sweet. Semua perempuan di kelas saya itu nunjuk tangan. Terus saya tanya, apa yang kamu rasakan? Ibu, ada yang bilang, saya jijik bu dengan ini, saya pakai baju apa sih kok saya di sweet-sweetin? Mereka sampai begini. Terus ada yang bilang, wah di sweet-sweetingnya tuh waktu saya jalan itu di belakang kampus kita bu, saat itu ada tukang. Terus gimana? Saya nggak pernah mau lewat itu jalan lagi. Jadi mulai rasa tidak nyaman, tidak aman, takut. Ada yang cuma di sweet-sweetin, katanya cuma di sweet-sweetin. Ada yang akhirnya takut di sweet-sweetinnya ketika dia naik tangga, dia berusaha untuk tidak naik tangga. Ya, jadi dampaknya apalagi kalau sudah sampai pada kekerasan yang berbentuk fisik, ya, dan itu pasti akan mengganggu. Dan bahkan juga ada dampak sosial. Jadi kadang-kadang begini, dia mau lapor, nanti lu gitu aja lu anggap kekerasan, udahlah lu ini banget sih, cemen banget ya gitu. Nah itu juga ada ungkapan sehingga dia merasa kok teman saya malah nggak mendukung saya cerita kok malah diginikan. Dan itu dampaknya juga pada interaksi dengan rekannya. Dampak ekonomi kalau dalam dunia kerja, kampus juga dunia kerja, itu ada situasi di mana si korban kemudian nggak nyaman bekerja dan selalu nggak masuk di kampus. Termasuk pengalaman saya ketika dia sudah mengalami kekerasan seksual, mahasiswa pun ataupun tendik, cek saja kehadiran ke kampusnya berkurang, sudah mulai tidak masuk kelas. Apalagi ketika dia tidak masuk kelas di tempat-tempat atau di jam-jam waktu tertentu. Nah itu sudah ada dampaknya bahkan sampai pendidikan ya, malas ke kampus, nilainya turun, skripsinya nggak selesai-selesai dan terpaksa harus kita dampingi. Nah bahkan dampak itu nggak langsung seketika guys, jangan dikira oke, dia ngalami kekerasan sekarang terus sekarang tuh dampaknya, enggak. Kekerasan itu dampaknya bisa pelan. Dia pertama diam dulu, bingung dulu, sebulan kemudian dia kok aku bisa ngalamin itu ya? Itu kekerasan atau bukan gitu ya? Nah itu yang sering terjadi. Jadi baru sebulan 2 bulan baru speak out. Speak out pun masih ngecek dulu. Kira-kira kalau aku speak out beneran ini akan ditanggapi bagaimana? Nanti ada teman-teman, udahlah lu nggak usah speak out, nanti lu kena lagi. Akhirnya baru tenang dia, baru nanti tiba-tiba speak out 8 bulan, bahkan ada yang 1 tahun ketika dia merasa oh sekarang nyaman dan aman nih, ada tempat tuh di sana yang bisa saya ceritakan. Nah baru mulai bicara. Jadi jangan heran rekan-rekan, kok dia nggak cerita sekarang ya? Korban berpikir, menimbang apa resikonya menyampaikan kasusnya kepada temannya, kepada dosennya, kepada universitas. Kalau dia merasa tidak nyaman dan aman, dia tidak akan bercerita. Kalau dia merasa ada dukungan, baru dia bercerita. Nah, kadang-kadang dukungan itu malah disiapkan oleh platform online. Dia merasa bebas bercerita di situ. Nah, disitulah tadi yang dibilang oleh Pak Wakil Rektor itu menjadi masalah. Jadi memang apa yang menjadi dampak dari faktor-faktor kekerasan perundungan, mau nggak mau tadi saya sudah sebutkan, pengetahuan itu penting sekali. Jadi sayang kalau kita di kampus kita nggak punya pengetahuan tentang ini, kan gitu ya. Sayang kalau di kampus kita tidak punya kesadaran bahwa kekerasan yang terjadi ini adalah representasi kekerasan di Indonesia bahkan di dunia. Bahwa problem kekerasan itu adalah problem kekerasan sosial sehingga harus ditangani. Sayang kalau kita tidak punya kepemikaan kepada korban ya, bahwa ada relasi-relasi kekuasaan yang tidak setara yang menyebabkan korban menjadi korban ya.
Bahkan yang paling lebih repot adalah budaya kekerasan. Apa itu budaya kekerasan? Ini teman-teman saya di sosiologi bilang, Mbak Yi, apakah Mbak Yi tetap akan menyatakan budaya kekerasan? Saya bilang saya menyebutkan ini budaya kekerasan. Karena apa? Budaya kekerasan itu budaya yang sangat mengakar di dalam masyarakat kita. Kadang-kadang budaya ini mentolerir kekerasan. Jadi misalnya, sudah deh gitu aja, nggak usah diomongin. Udah deh, anggap biasa aja, kamu cari cara lah supaya gak mikirin itu lagi. Jadi itu dianggap dinormalkan. Jadi menormalisasi kekerasan yang terjadi. Nah, apa implikasi dari dianggap normal? Kalau korban lapor, kita nggak dukung. Ngapain sih lapor-lapor, bikin repot, kita ajak, gitu ya. Dan bahkan nyalahin korban, kamu kali, harusnya kan kamu harus menjaga diri. Tahu dong kalau dipanggil malam hari, tahu dong kalau jalan ke sana harus bagaimana. Jadi arahnya bukan menciptakan lingkungan yang aman, tapi menyalahkan korban. Dan pada akhirnya korban dianggap tidak normal karena melaporkan kasusnya. Dan dibalik itu akhirnya mentolerir perbuatan pelaku. Nah, ini yang menjadi penting karena budaya kekerasan ini masuk hampir di seluruh ranah. Nah, ada mahasiswa saya ngomong kepada ibunya, udah deh gak usah dilaporin, nanti kamu jadi apa-apa, gitu. Ngomong ke ibunya pun ibunya seperti itu. Ngomong ke temannya juga tidak semua teman mendukung. Nah, jadi benar bahwa kita harus punya ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk bercerita, ruang yang dikunjungi, yaitu adalah di kampus, yaitu kalau sekarang harapannya adalah di Satgas, ya, yang bisa menangani kasus mulai dari menerima laporan sampai pada itu. Nah, mungkin terakhir saya sebutkan karena ini waktunya sudah habis, bahwa yang menjadi penting di kampus kita harus membuat kanal pelaporan yang aksesibel, ya, yang bisa dicapai. Kalau kami di Satgas UGM, WA pun kita proses, jangan terlalu formal. Dapat informasi langsung kita proses. Jadi ada tim yang memantau berita di online. Jadi ketika ada orang UGM nih, dia mengalami kesalahan, langsung Satgas masuk, kakak apa kabar, kami Satgas UGM, apakah kakak menerima bantuan, apakah kita bisa japri, ini nomor Satgas. Supaya kasus tidak berlanjut kemana-mana di dunia maya dan gak ada penanganan yang jelas. Artinya itu korban perlu di reach out dan perlu ditangani. Nah, ini memang kalau kita coba terakhir bahwa memang tidak mudah menangani kekerasan karena kadang-kadang korban tidak percaya bahwa kasusnya akan ditangani. Budaya kampus yang sangat kuat tapi seringkali menjadi masalah. Dan kemudian akhirnya kadang-kadang udah diproses belum tentu jalan. Sanksinya saja tapi lingkungan korban supaya korban merasa lebih nyaman nggak diproses lagi, hanya pada pelakunya, ya. Nah, dari perspektif korban itu seringkali kita dianggap slow respon, improper response, ketidakpahaman dan tidak sensitif pada korban. Nah, ini semua yang menjadi tantangan, ya, saya kira, dan memang tantangan penanganan kasus itu berbiaya mahal, rekan-rekan. Jadi biaya sosialnya, biaya ekonominya, rapat-rapatnya, SDM-nya, waktunya panjang. Kami itu paling cepat 3 bulan. Padahal bagi korban itu 3 bulan itu udah lama sekali, ya. Jadi ini pihak-pihak yang bisa menangani. Oleh karena itu saya menyimpulkan penanganan tetap harus, tapi kita harus mulai dengan pencegahan, dan pencegahan ini yang harus berkelanjutan, menggunakan media beragam, menyentuh sasaran yang beragam. Dan kita sampai pada di Satgas itu sebulan itu 2 kali kita roadshow ke komunitas-komunitas mahasiswa, ke fakultas, mencari cara supaya mereka tahu ada Satgas. Dan memang implikasinya kasusnya banyak yang melapor ke Satgas, tapi menurut kami itu tidak apa-apa.
Karena apa? Kalau teman-teman melapor ke Satgas, berarti teman-teman percaya bahwa Satgas akan menangani, percaya bahwa universitas memberikan perhatian kepada rekan-rekan semua. Ya, dengan demikian saya bilang, oke, saya kira terima kasih. Ini ada contoh-contoh, tapi nanti saya pastikan saja. Ini termasuk kita buat rangkaian seminar anti-toxic relationship dan sebagainya. Saya kira itu ya, jadi memang pencegahan utama, karena kalau penanganan saja mahal sekali, dan tapi harus ditangani secara proper, tapi kita tidak bisa kalau tidak men-stop. Karena tadi angka kejahatan termasuk kekerasan meningkat. Kita tidak mau meningkat. Iya kan teman-teman? Nggak mau meningkat kan angkanya? Ya, oke. Baik, dengan demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu Iyi atas paparannya yang sangat luar biasa dan sangat komprehensif. Jadi hashtag terakhir adalah pencegahan ya. Jadi dengan adanya pencegahan ini, dan dari pencegahan memang bermula dari meningkatkan awareness terhadap kekerasan. Kekerasan banyak jenisnya, ada 6 jenis. Mungkin yang paling banyak adalah kekerasan seksual, ya. Apalagi dengan Permendikbudristek yang baru ini ya, nomor 55 tahun 2024, sangat berkembang jenis kekerasannya, dan ini juga sebetulnya bisa dilaporkan. Baik, sedikit merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Iyi. Jadi yang pertama terkait data dan fenomena kekerasan di perguruan tinggi sangat meningkat tajam. Ya, artinya dengan pelaporan memang mungkin banyak yang masuk. Artinya ini keberhasilan dari divisi pencegahan ya, dari Satgas PPK. Kemudian juga kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku, baik itu di publik, pendidikan dan juga tempat kerja, dampak kekerasan terhadap individu dan institusi, strategi pencegahan tadi ya, kemudian juga untuk penanganan kasus, karena sekali lagi Satgas PPK ini adalah semangatnya adalah pro terhadap korban. Kemudian juga bagaimana peran kita semua dalam menciptakan kampus yang sehat dan berintegritas. Untuk itu sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mangga dipersilakan kepada peserta kuliah atau mungkin ibu bapak dosen juga telah hadir bersama kita, Ibu Vivit, Pak Leo, Bu Mei ya Bu, selamat datang Bu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan. Untuk mahasiswa mangga mungkin bisa raise hand, langsung maju barangkali ke mic ya, menyebutkan nama dan fakultasnya. Sepertinya sudah ada, mangga ada yang tengah dulu, yang pertama mengacungkan jari. Silahkan Mas. Nama dan fakultas ya. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Ibu Sri atas pemaparannya. Nama saya William dari jurusan arsitektur Fakultas ya SAPPK. Saya mau bertanya, sebenarnya beberapa bulan lalu teman saya sebenarnya ada concern dari rebranding PPKS jadi PPK, dan itu kan dari pusat, bukan cuma dari keputusan kampus ya. Jadi yang saya mau bertanya ini karena kekerasan seperti perundungan, bullying dan ya fisik atau verbal, itu kan penanganannya sangat berbeda dengan penanganan kekerasan seksual. Itu sebenarnya menurut Ibu apakah ada dampak tertentu pada PPKS, dan kenapa tidak hanya membuat satgas baru khusus untuk kekerasan yang bukan kekerasan seksual? Terima kasih. Sudah? Ya. Oke, Ibu mau langsung jawab atau ditampung? Mau dikumpulkan? Mau dikumpulkan? Boleh. Ya, baik, terima kasih Mas William dari SAPPK. Mangga tadi sebelah sini, ya, mungkin 3 penanya ya. Mangga silahkan. Perkenalkan Bu, saya Bernadetta dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Saya izin bertanya, jikalau kita tidak terlibat kekerasan seksual, namun kita tahu ada kasus kekerasan seksual, bagaimana kita mungkin mendampingi korban yang mungkin merasa malu atau takut, dan di mana mungkin pelakunya ini memiliki kekuasaan. Dan saya juga ingin bertanya satu lagi Bu, bagaimana menurut Ibu ada beberapa kasus kekerasan seksual yang mungkin solusinya itu dilakukan musyawarah antara pelaku dengan korban, di mana mungkin korbannya ini diminta terpaksa oleh situasi memaafkan pelaku. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Bernadetta dari FTSL ya. Satu lagi barangkali, ya, mangga Mas ya. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Rizky dari Biologi SITHS. Sebelumnya pertanyaan saya itu seperti yang teman-teman di sini juga banyak ketahui ya, itu sempat terjadi di beberapa hari yang lalu itu kasus yang viral di Twitter yang mungkin menyangkut dengan teman kita, salah satu mahasiswa di ITB juga, ada beberapa mahasiswa di ITB juga, di mana mahasiswa tersebut mengunggah salah satu foto, di mana foto itu sebenarnya umum juga diunggah oleh beberapa teman-teman kita yang mungkin mahasiswa yang mengunggah ini bisa dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh mayoritas. Namun foto tersebut juga sebenarnya umum diunggah oleh teman-teman kita yang sepertinya dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh mayoritas gitu. Nah, akhirnya foto ini digunakan untuk menyerang teman kita yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang dipercayai di mayoritas tersebut, Bu. Padahal sebelumnya foto itu diunggah dan harmless gitu untuk teman-teman kami yang dianggap sesuai dengan norma-norma yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, sebelumnya pertanyaan saya itu bagaimana sebaiknya kita menanggapi kasus ini di mana nilai-nilai yang dipercayai oleh mayoritas atau publik itu digunakan sebagai motivasi atau justifikasi untuk menyerang salah satu teman atau beberapa teman yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, Bu. Mungkin pertanyaan saya itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Rizky dari SITHS. Baik, 3 orang penanya dulu, mangga kepada Ibu Iyi dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih ya. Jadi saya senang sekali nih 2 yang bertanya adalah laki-laki. Ya, itu menunjukkan ada perhatian ya yang serius terhadap isu ini, terutama bukan hanya perempuan. Biasanya yang nanya hanya perempuan. Saya senang sekali. Tepuk tangan ya buat teman-teman ini. Jadi memang awalnya adalah Satgas PPKS ya, karena memang kekerasan seksual itu penanganannya beda, implikasinya beda, rasa korban untuk melaporkan itu dengan kasus yang lain beda ya. Jadi awalnya saya memang pernah menyarankan kepada kementerian ya, ketika kalau saya ditanya saya bilang jangan disamakan kekerasan fisik dengan kekerasan seksual, karena berbeda sekali ya. Tapi ada pertimbangan lebih kepada effectiveness dan efisiensi institusi. Nah, para pimpinan universitas bahkan dengan adanya PP Peraturan Menteri 55 ini pun sudah protes sebetulnya. Kok jadi banyak banget sih beban kampus gitu ya. Nah, akhirnya memang dijadikan satu. Nah, saya sendiri ini, saya sudah tidak lagi Satgas di UGM, tapi kami masih diskusi terus di Satgas ya, karena saya masih menjadi tanda kutip bagian karena mendirikan Satgas awal gitu kan. Kami mendiskusikan juga apa kira-kira perbedaan penanganan kasus kekerasan seksual dengan kasus kekerasan kasus kekerasan lainnya. Kelihatannya memang peraturan rektornya belum final di kami, masih digodok, tapi kelihatannya memang harus dibedakan. Walaupun masuknya sama-sama Satgas, kalau kekerasan seksual harus ditangani sepenuhnya oleh Satgas, kalau perundungan mungkin tidak harus ditangani semuanya oleh Satgas, bisa ditangani oleh tingkat fakultas ataupun sekolah. Ya, itu sangat mungkin. Ya, dan tapi pelaporan dan pendataannya dan pengawalannya, pelaksanaan itu termasuk pengawasannya memang harus di Satgas ya, karena kalau semuanya nanti mengarah kepada mekanisme penanganan kekerasan seksual memang lebih kompleks dan non complicated. Ada kekerasan yang sifatnya sederhana dengan cara penanganan yang lebih simpel menurut saya. Nah, seharusnya lebih mudah juga penyelesaiannya gitu ya. Itu dari saya. Jadi saya setuju Kak William, saya setuju sekali bahwa seharusnya tidak disamakan cara penanganannya, walaupun nanti sama-sama lapornya di Satgas. Jadi di Satgas yang harus punya SOP ya, penanganan kasus KS, penanganan kasus bullying dan penanganan kasus lainnya. Oke, itu. Nah, yang kedua
ya ini memang tantangan kita adalah kita sudah tahu itu kekerasan. Ini kepada Bernadetta ya, Kakak Bernadetta. Tapi kita paham betul betapa sulitnya korban untuk mau lapor. Dia lapor pada kita aja udah mungkin deg-degan. Ini teman saya ini meresponnya gimana gitu. Apalagi melapor dalam konteks yang lebih luas. Jadi menurut saya jangan dipaksa. Karena pelaporan itu punya konsekuensi. Lapor ke Satgas punya konsekuensi, ya. Berarti kan yang tahu bukan hanya Satgas. Di Satgas itu nanti hubungannya dengan fakultas, hubungannya dengan rektorat, ya. Jadi makanya kami akan menjelaskan kepada korban nanti yang akan tahu kasus ini siapa aja supaya dia kebayang. Dan kita bilang kalaupun tahu kan nggak apa-apa karena ini untuk penyelesaian. Yang menjadi masalah ketika orang tahu dan kemudian mereviktimisasi, ya, menyalah-nyalahkan, nah itu yang nggak boleh. Nah, jadi kita harus menjadi pendamping, ya, ngobrol dan mungkin bisa berkoordinasi langsung dengan Satgas dan pelan-pelan dibujuk mau nggak kalau Satgasnya ngontak Mbak gitu ya. Jadi nggak harus datang ke Satgas, nanti bisa di reach out dengan Satgas dalam suasana yang lebih nyantai ya dan duduk, nah baru nanti bisa dibantu. Karena apalagi pelakunya adalah orang yang berpengaruh, wah itu berat bagi dia. Jadi kalau dia tidak yakin pihak-pihak di sekitarnya mendukung, dia tidak akan bicara. Ya, nah itu yang terbaik adalah tetap mendampingi, menginformasikan, memang dia harus tahu resikonya, tapi dia juga harus tahu bahwa dia akan didukung sehingga proses penanganannya akan jalan dan dikasih tahu juga. Jadi kadang-kadang begini pengalaman saya, dia udah lapor, ternyata dia mengira laporan itu langsung saat itu segera ditangani. Pasti ditanganin, tapi ada proses birokrasi di Satgas. Saya nggak tahu di Satgas UGM itu ada birokrasinya juga, ya. Nah akhirnya kita harus bilang, Mbak, nanti kalau lapor ke sini kita butuh waktu berapa hari untuk ini, kita butuh waktu berapa hari untuk ini, kita butuh waktu berapa hari untuk ini, kita butuh waktu berapa hari untuk ini. Harus kita jelaskan detail. Karena kalau nggak dia deg-degan tuh, ini kasus saya ditangani nggak ya? Ini kapan nih saya udah dipanggil terus apa lagi ya? Jadi memang saya selalu menyarankan untuk pendamping di Satgas, setiap kali ada progres harus sampaikan kepada si korban. Itu sama seperti kayak ombudsman. Ombudsman itu setiap kali proses ini YTH ini kasus Anda sedang diproses, pakai WA. YTH ini kasus Anda sudah sampai sini. Nah, itu sangat baik ditiru oleh Satgas-Satgas untuk punya mekanisme pelaporan yang jelas dan pendampingan dan informasi yang jelas. Gitu ya Mbak Bernadette. Jadi memang nggak bisa kita lapor langsung, itu nggak bisa karena itu kasusnya dia punya hak untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Yang perlu kita lakukan adalah penguatan dan menemani dia untuk dia siap, ya. Nah yang terakhir Rizky ya. Jadi begini. Kadang-kadang ini kasusnya adalah kasus diskriminasi atau intoleransi. Jadi kalau intoleransi itu adalah kalau kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita, termasuk cara pandangnya, kita selalu menjudge bahwa dia, dan seringkali yang kita pakai adalah tidak sesuai dengan norma-norma nilai yang ada di dalam masyarakat. Tapi kita juga paham tidak semua norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat juga melindungi hak, dan juga tidak semuanya benar. Ya, misalnya gini, kasus perkawinan anak aja, itu kan dianggap biasa. Sunat perempuan di Indonesia itu 47% perempuan di Indonesia pernah mengalami sunat perempuan, dan dampak sunat perempuan dari kesehatan itu nggak baik. Makanya sudah ada surat dari Kemenkes, ya, tidak disarankan melakukan sunat perempuan. Tapi nilai-nilai di dalam masyarakat menganggap itu oke kan? Terus apa kita ikutin? Enggak juga, ya. Jadi artinya kita harus selektif dan juga kita tidak selalu menggunakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang menjadi legitimasi terhadap perilaku kita yang tidak toleran kepada yang lain. Ya, jadi yang menjadi penting adalah intoleransi itu menjadi masalah,
dan kita harus belajar untuk terbuka dan toleran terhadap keberagaman. Ya, apapun keberagamannya. Ya. Nah, ini memang tidak mudah karena yang diserang adalah cara pandang kita, kebiasaan kita, nilai-nilai yang ada di kepala kita. Yang jadi penting kita tidak boleh memaksakan nilai kita kepada orang lain dan menggunakan nilai kita untuk menjudge atau menghakimi orang lain. Ya, itu prinsipnya. Jadi orang yang menggunakan foto-foto dan melakukan judgement, menurut saya itu yang harus dimediasi, yang harus dipanggil dan sebagainya. Satu lagi tadi soal apakah kasus tadi ya, apakah kasus kekerasan seksual itu bisa dimediasi? Waduh, dan dimusyawarahkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 23 menyatakan tidak boleh ada penyelesaian lain selain peradilan pidana. Keras banget itu sebetulnya. Nah, kemudian saya tafsirkan boleh kalau untuk kasus-kasus yang masuknya delik aduan yang tidak kekerasan fisik, ya, misalnya unwanted touching atau ungkapan-ungkapan, itu masih bisa aslinya tidak harus melalui proses peradilan pidana, ya. Dan yang pantangannya adalah mempertemukan pelaku dan korban. Itu pantangan dalam kasus kekerasan seksual, nggak boleh. Jadi kalaupun pelaku mau minta maaf, tidak boleh ketemu dengan korban, dan korban tidak boleh diketemukan dengan pelaku. Itu prinsip dasar. Apalagi memusyawarahkan, nggak bisa. Ya, Satgas tidak punya kewenangan untuk itu, dan nggak boleh. Ya, nah artinya prosesnya adalah proses penyelesaian kasus sebagaimana diatur dalam peraturan menteri saja. Kita ikutin saja. Karena sudah diatur, dilarang menyelesaikan kasus dengan cara musyawarah. Kan kalau Satgas itu ataupun kalau mekanisme di kampus kan udah jelas. Dipanggil, diperiksa, gitu kan? Ketika ada pemeriksaan dinyatakan terjadi, diberikan sanksi. Pelakunya diberi mandatory counseling, korbannya dikasih pemulihan. Itu tidak diketemukan. Tapi dalam mandatory counseling si pelaku salah satu biasanya ya dalam mandatory counseling itu dia direhabilitasikan, dikasih, kalau di UGM itu ada dua, melalui perubahan perilaku dan perubahan pengetahuan. Salah satu indikator dari perubahan perilakunya adalah dia menyesal. Dan itu disampaikan kepada si pendampingnya yang memberi kegiatan, yang melaksanakan rehabilitasi kan. Dan si pendamping rehabilitasi akan menilai ini ada, dan dia akan nawarin, kamu memang mau mengucapkan permohonan maaf? Iya, saya mau. Coba buat aja, buat permohonan maaf. Oke, dia tetap menjalankan sanksinya, diskorsing. Dia dalam proses course dia mendapatkan rehabilitasi dan permohonan maaf, dan dia mengubah perilakunya, dan itu diberitahu kepada korban. Karena korban juga kepo, dia itu udah berhasil nggak ya rehabilitasinya, Mbak? Dia itu ketika sudah mandatory counseling dia berubah apa? Korban menanya loh soal itu. Nah, ini nanti bisa dikomunikasikan. Ya, jadi tidak dimusyawarahkan, diselesaikan saja melalui mekanisme yang ada. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu I. Rasanya sudah terjawab semua pertanyaannya ya secara detail. Kita beri aplaus sekali lagi buat Ibu Iyi. Iya. Ini sudah di reminder juga oleh timer di belakang. Ternyata waktunya sudah habis untuk teman-teman mahasiswa. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan, saya nggak tahu ini panitia apakah bisa diakomodir barangkali. Kalau ada barangkali ya nanti bisa diakomodir ya. Mungkin dengan demikian berakhirnya sesi kuliah tamu KU 4078 Studium General oleh Ibu Iyi, Ketua Satgas PPKS di UGM 2020 hingga 2024. Maka dengan ini berakhir juga begitu ya pertemuan kita. Tetapi teman-teman mohon diingat bahwa ini kan sebetulnya enrichment, karena teman-teman itu sudah mendapatkan sosialisasi ya saat PMB
ya di Jatinangor juga sudah mendapatkan, dan mungkin ada fakultasnya yang rutin mengundang Satgas PPK ITB untuk ya pada sesi apa misalnya ospek jurusan begitu ya. Jadi ini tolong juga tetap terus berjalan gitu ya secara kontinu, karena dengan adanya kita makin masif bersosialisasikan terkait kekerasan ini, maka kita secara tidak langsung mendukung lingkungan kampus yang aman, kemudian nyaman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Dengan ini saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi Bu Igi, Pak Rikrik yang sudah mengawal hingga akhir sesi ini, kepada Bapak Ibu dosen juga yang telah turut hadir, kepada tim Satgas juga yang sudah hadir, dan segenap panitia yang sudah membantu keberjalanan acaranya hari ini. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Pratiwi yang telah membantu jalannya Studium Generale pada siang hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Wiyanti Ediono atas materi yang sangat insightful untuk kita semua pada siang hari ini. Selanjutnya kami mengundang ke atas panggung Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB untuk dapat memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Sri Wiyanti Ediono.